Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam. Bu. Baik, kita ke yang mau ujian dulu ya. Ini yang paling dekat siapa ya? Kita ke Mas Rio. Rio, silakan Mas Rio. Apa yang mau disampaikan, Mas? Sebentar, Bu ya, sebentar. Ya, boleh, boleh. Assalamualaikum, Bu. Ya, salam. Jadi itu gini, Bu. Saya kan, Ibu sebagai ketua penggi saya. Terus? Saya ini kemarin waktu maju seminar hasil, saya ada beberapa revisi dari Ibu, revisi program. Ya. Yang saya sudah benerin. Jadi saya di sini saya mau menampilkan kepada Ibu dan meminta tanda tangan persetujuan maju. Oh ya, boleh diperlihatkan dulu share screen ya? Boleh, Bu. Boleh, ini saya sudah perbolehkan share screen. Silakan. Revisi dari Ibu kan Ya. ada pada ini Bu, laporan kan Bu, yang kemarin yang laporan saya itu Ya. tidak bisa Mhm. tampil. Ya, terus? Nah, jadi saya udah benerin Bu, maksud saya setelah ini saya meminta persetujuan sama Ibu gitu Bu. Oh iya. Ini Bu, yang laporan kan Bu. Ini laporan. Yang PDF ya Bu. tercetaknya? Ya, yang tercetak ya. Ya, ini Bu. Sudah bisa kan Bu? Oke. Yang dipalidasi yang mana ya kemarin ya? Laporan bill per ini ya? Iya, Ibu kan mintanya laporan ininya kan Bu, yang masuk kan, yang disetujui. Ya. Nah, kemarin kan Ibu yang kemarin itu tidak bisa Bu, tidak tampil, error kan Bu. Oh iya. Ibu Kalau bilang kalau yang perbaiki dulu, Ibu kalau bilangnya yang gitu. bill satu-satu itu yang mana ya? Setelah kita potong rambut terus ada billnya gitu. Oh, yang nota ya Bu ya? Ya, betul. Oh, boleh. Ntar ya Bu. Untuk yang nota, sebentar ya Bu. Ya. Ini Bu untuk notanya Bu. Oh iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk revisi dari Ibu ini aja sih Bu, yang program sama ini sama Ibu minta sesuaikan halaman 3 dengan konteks diagram itu aja Bu. Naskahnya itu ya? Iya, yang naskah Ibu cuma minta itu. Oke, boleh. Nanti pada saat sebelum maju pendadaran, naskahnya dikirim ya, Microsoft Word ya? Iya Bu, ini untuk meminta tanda tangan persetujuan Ibu gimana ya Bu? Ini boleh langsung hari ini, tapi setelah kegiatan ini selesai. Ini kan jam 13.15, paling nggak jam 3 ya. Saya tunggu jam 3 Kalau sampai jam 4. besok pagi bisa Bu? Boleh besok pagi. Jam Oh 8 ya, sampai jam makasih. 9 ya? Jam 8 sampai jam 9 ya Bu ya? Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga, sama-sama. Baik, berikutnya kita ke Herdin. Assalamualaikum Bu. Salam. Ini Bu, saya mau membahas revisi pendadaran yang kemarin Bu. Boleh. Saya nampilkan naskahnya ya Bu Ya. Ini Bu. Saya nampilkan yang revisi yang Ibu coret.
yang Ibu tandai. Ya, ini Ya. berarti kalimat pasif ini ya. Ya, yang Persepsi, maka penulisnya tidak. dihapus. Ya. Terus Sudah diperbaiki belum? Ya sudah Bu, ini Bu. Di Oh, bawahnya Bu. kalau begini, Herdin, yang Ya, ini, Bu. yang PDF ini, Herdin kirim ke email, terus dengan naskah skripsi yang udah benar. Oh, yang Word-nya ya Bu? Ya, boleh. Nanti kan tinggal saya setujui. Besok boleh datang jam 8 sampai jam 9 ya. Iya Bu. Sekalian minta tanda tangan lembar pengesahan Bu. Iya, sekalian. Ya. Oh, ya. Ini di bawahnya sudah saya baiki juga Bu. Yang di atas itu yang revisi Bu. Iya. Di bawahnya saya perbaiki. Oke. Di naskahnya Ya Bu. itu kemarin ya naskahnya. Oh. Ini Bu, saya hilangkan kata penulis. Ya. Artinya bukan dihilangkan penulisnya, kita membuat dari kalimat aktif, kita ubah jadi kalimat pasif ya. Ya Bu. Sama daftar pustakanya Bu, ada Ibu revisi. Daftar pustaka udah sesuai dengan bab 2 belum? Sudah Bu. Daftar pustakanya kan dia judulnya dikasih miring kan Bu? Kalau Ya, judul. betul. Kalau judul buku atau e-book atau judul jurnal semuanya ditulis miring. Ya Bu. Yang penting semua yang di bab 2 ada di daftar pustaka ya. Di daftar pustaka semua ada di bab 2 kan? Iya Bu. Semua ada Bu. Itu aja sih Bu. Sebentar. Itu nama saya ya, Pratiwi H. Jadi Ya, setelah Pratiwi, dia tetap tulis Heni, terus titik 2019, buku ajar, sistem pakar, goresan pena, ininya mana kota terbitnya? Oh, Ya kan? pakai itu ya Bu. Iya dong. Itu punya Rosnelli ada kotanya Yogyakarta titik 2 Andi kan? Nah, itu berarti yang Pratiwi sistem pakar Kuningan titik 2 goresan pena. Kuningan. Oh, Kuningan. Iya. Oh ya Bu. Ya Bu. Itu aja sih Bu. Ibu revisi. Sistem pakar ini. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Herdin. Besok ya. Iya Bu. Bu, saya mau tanya juga Bu. Yang sertifikat uji kompetensi itu Bu, kan disuruh upload 2 yang syarat yudisium. Itu Cisco sama apa ya Bu? Satunya Bu. Kalau rekomendasinya Bu. Kan Cisco atau Oracle. Oh, Oracle. Iya. Kalau SIG nggak bisa nggak Bu? GIS. Dicoba aja. Itu untuk yang prodi atau untuk BA kah? Untuk prodi Bu, yang diupload syarat yudisium. Ya Bu. Kalau syarat yudisium berarti ke BAK kan dia. Oh. Biasanya satu aja boleh kalau Herdian. Kalau Cisco aja. Kalau emang ada 2 boleh 2. Oh gitu Bu. Ya. Ya makasih Bu. Sama Herdin. Baik, berikutnya kita ke ada lagi Herdin? Aja sih Bu. Baik. Berikutnya kita ke Assalamualaikum Bu. Bu, saya mau nanya Bu mengenai lembar perbaikan dari anggota penguji saya Bu. Ini ada yang saya nggak pahamin sih Bu. Di sini di lembar perbaikan ini sih Bu tulisannya buat kriteria yang sesuai dengan ditandatangani oleh pihak elektron. Itu apakah yang maksudnya diwawancara kah Bu atau gimana ya Bu maksudnya beliau gitu? Mbak Aji Laras ini ada bisa share screen naskahnya tidak? Yang di bab 1 aja. Oh, yang di bab 1 ya Bu. Ya sebentar ya Bu. Ya.
kemarin itu sih Bu yang indikator itu kan disuruh Ibu Yunita tambahkan ya Bu ya. Tapi saya nambahkannya di bab 4 sih Bu. Apa itu sebaiknya ditambahkan di bab 1 juga ya Bu? Indikator. Iya, yang kayak surat bebas COVID, vaksin itu Bu, tes buta warna, sama bebas Sebaiknya narkoba. diletakkan di bab 1, Mbak. Oh, di bab 1 ya Bu? Jadi ada kriteria sama subkriteria. Misalnya kelengkapan surat ya. Kelengkapan surat Iya. sangat lengkap, cukup lengkap, kurang lengkap gitu kan. Iya. Lengkap punya berapa surat, lengkap berapa surat, cukup lengkap berapa surat. Nah, itu disampaikan aja di bab 1 naskah. Oh, kalau saya di begini Bu, di bab 4 sih Bu. Mana Mbak? Kan belum terlihat. Ini Bu. Nah, ini kalau di bab 1, nggak apa-apa. Bukan. Kondisi kesehatan itu Mbak ditaruh yang paling prioritas, yang paling atas ya Mbak. Oh, yang sangat sehat ya Bu ya? Iya, karena kalau prioritas itu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat itu C6-nya kayaknya kebalik deh. Kurang sehat kan nggak mungkin 100 nilainya kan, kita menerima Iya, yang Bu. sangat sehat. Oh, Ya kan? iya Bu. Iya. Kondisi kan kalau kita mau menerima calon pengajar di elektron kan berarti harus yang paling sehat. Jadi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat. 180, 60, 40. Oh, jadi biar kos gitu Bu ya? Sangat sehatnya 100 nggak apa-apa ya Bu kalau kos? Kondisi kesehatannya Mbak jadikan kos. Yang lain boleh lihat nggak kriterianya? Soalnya ini saya yang kondisi kesehatan ini kos Bu, yang lainnya benefit sih Bu. Yang Nanti ini. kalau memang itu dijadikan kos sih bisa begitu ya. Tapi Mbak Iya Bu. harus ada penjelasan, harus ada analisis kenapa kondisi kesehatan dijadikan kos. Kalau misalnya itu penjelasan analisisnya pendapat kita nggak apa-apa Kak Bu. Soalnya kan di pihak sana kan Bu nggak ada tuh Bu kriteria kondisi kesehatan kan Bu. Kemarin kan kata Ibu boleh ditambahi gitu kondisi Ya, kesehatan. artinya gini, kita sebagai peneliti itu kan ada proses wawancara. Artinya disampaikan Iya Bu. pada proses wawancara, Iya. kondisi kesehatan itu apakah termasuk berpengaruh gitu ya dalam memilih pengajar. Itu diwawancara ya Mbak, dimasukkan. Iya Kemudian Bu. nanti dia pasti akan menyampaikan, oh ya pasti, kita pasti memilih pengajar yang sehat, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini gitu. Nah, itu masuknya di wawancara. Oh. Kemarin Supaya itu sih Bu saya sempat wawancara sih Bu, tapi kata bapaknya sebelum pas penerimaan yang sebelumnya itu nggak ada tes wawancara sih Bu. Apa maksudnya kondisi kesehatan, tapi saya sudah menyarankan sesuai dengan apa yang Ibu bilang kemarin, kalau misalnya ke depannya nanti Pak, kan pada saat pandemi ini nanti ada tes kondisi kesehatan gitu Pak, ditambahi kriterianya, persyaratan kondisi kesehatan gitu sih Bu. Tapi bapaknya iya aja sih Bu. Kemarin sudah saya tanya-tanyain juga pas pada saat wawancara. ya udah nggak apa-apa. Artinya kan kita sebagai peneliti itu kemungkinan menyarankan. Artinya Iya, kita Bu. ingin pengajar itu nanti ke depannya sehat gitu. Iya, Bu. Dibuktikan dengan adanya surat yang apa Mbak? Cuma maksud saya Mbak Aji Laras ini harus ada analisis gitu. Iya, Kenapa kondisi kesehatan ini menjadi cost, menjadi biaya? Apakah karena kalau kita mau mengukur kondisi kesehatan seseorang itu kan iya. untuk tes buta warna, COVID, narkoba itu kan ada biaya gitu mungkin ya. Nah, jadi itu Iya, Bu. menyebabkan kos. Ya, itu disampaikan, Mbak. Di bab 4 Itu boleh. bab 4 di bagian mananya ya, Bu? Lebih baiknya, Bu? Ya, ini setelah tabel 4.2. Oh, di bawahnya sini ya, Bu ya? Ya, jadi pada tabel 4.2 kondisi kesehatan dinyatakan sebagai kos karena misal ya ada biaya Iya, Bu. yang harus dikeluarkan untuk melakukan beberapa tes kesehatan seperti buta warna, bebas COVID, keterangan setelah vaksin gitu. Itu disampaikan di situ. Jadi kelihatan kenapa dia jadi kos. Oh, iya, Bu.
Jadi kalau kan di bab 4 ini kan sudah telanjur saya taruh sini, Bu. Jadi kalau double, Bu, di bab 1 dengan di bab 4 saya adakan indikatornya ini nggak apa-apa, Kak, Bu? Di bab 1 itu jangan dibuat per tabel gini, Mbak. Kurang sehat itu dengan indikator memiliki 1 surat tes buta warna. Cukup sehat, jadi nggak pakai AB-AB begini. Di bab Oh, iya, 1 Bu. ya. Iya, Bu. Di bab 1. Kriteria yang ke-6 kan kondisi kesehatan. Iya, Bu. Kondisi kesehatan itu kurang sehat, cukup sehat, sehat, sangat sehat gitu kan. Nah, kurang Iya. sehat itu buka kurung dalam kurung aja. Kurang sehat memiliki surat tes buta warna. Cukup sehat buka kurung memiliki surat tes bebas COVID dan surat tes buta warna. Terus yang C, sehat buka kurung memiliki surat tes bebas COVID, koma surat tes bebas narkoba, koma surat tes buta warna gitu sampai dengan sangat sehat. Oh, dijabarkan gitu ya, Bu, ya, kalau di bab 1 itu. Ya. Oh, iya. Tapi tidak dibuat tabel begini ya. Iya, Bu. Terus saya mau nanya lagi, Bu, lembar perbaikannya yang Pak Fahmi dengan Pak Harpat ini, kata Bapaknya sih standar atau acuan mengenai kriteria kalau ada tambahkan. Itu Pak Harpat. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Kriteria apa tadi, Mbak? Standar atau acuan mengenai kriteria kalau ada ditambahkan, kata Bapaknya Kalau gitu sih. ada nggak Ya. acuan kriteria? Biasanya itu di ini Mbak, di form pendaftaran untuk pengajar itu ada nggak acuannya apa aja sih kriterianya? Kalau ada silakan dilampirkan, kalau tidak ada pakai daftar wawancara aja nggak apa-apa. Oh, pakai daftar Tapi wawancara, untuk Bu. lebih baiknya sih Mbak menyampaikan kepada dosennya ya. Jadi memang Oh iya, Bu. kriteria itu didapat dari hasil daftar wawancara. Nanti daftar wawancaranya dikirim ke dosen pembimbing supaya dosen pembimbing atau penguji itu bisa lihat. Itu Bu, saya kan kemarin sudah daftar wawancara tuh Bu. Kalau misalnya saya mau dikoreksi dengan Ibu, apa saya selesai Zoom ini saya kirim ke Ibu kah Bu, biar Ibu koreksi atau bagaimana ya Bu? Jadi di situ kan bisa ada kesalahan atau tidaknya gitu Bu. Kalau daftar wawancara kan yang bertanya kan pembimbing penguji ya, yang Iya Bu. disampaikan ke pembimbing dan penguji. Oh jadi dikirimkan Bu ya nanti ini? Iya, dikirimkan ke dosen pembimbing dan penguji yang menanyakan. Oh iya Bu. Ya, apakah maksud Bapak dan Ibu bentuknya seperti ini? Nanti kami akan menanyakan gitu. Oh iya Bu, baik Bu. Terus itu Bu, ini Pak Fahmi juga ada nanya sih Bu, hasil SPK ada sumber dari penelitian untuk menentukan kriteria. Itu sama yang kayak maksudnya Pak Harpat tadi ya Bu? Sepertinya mirip, iya. Oh mirip-mirip ya Bu ya? Sepertinya sama, cuman Iya Bu. beda kalimat sih kelihatannya. Kalau menurut saya sih sebelum Mbaknya maju pendadaran, ya, Bu. paling enggak lembar revisian dan hasil revisi itu dikirimkan ke dosen pembimbing dan penguji. Jadi dia melihat dulu sebelum kita maju ke pendadaran. Kemarin itu sih Bu, saya sudah menghubungin Pak Fahmi sebagai ketua penguji dengan Bu Yunita sebagai anggota penguji. Ya. Kata Ibu Yunita itu nggak mengadakan bimbingan Bu, jadi langsung pada saat ujian. Terus kalau Pak Fahmi itu nggak mengadakan bimbingan juga, jadi tunggu persetujuan maju gitu Bu. Yang penting pembimbing sudah ACC, katanya sih gitu Pak Fahmi bilang Bu. Oh ya sudah, nggak apa-apa Mbak. Artinya kalau penguji mengatakan demikian ya nggak apa-apa, kita maju aja. Iya Bu, tapi saya nih masih revisi-revisi juga Bu. Perbaikan-perbaikan takut salah lagi Bu nanti. Iya, boleh dicek-cek lagi. Tapi artinya kalau pembimbing penguji mengizinkan untuk maju ya juga nggak apa-apa Mbak. Kalau menurut saya sih setiap kita proses seminar atau ujian itu pasti ada revisi. Ya kan, Bu. mana ada naskah yang sempurna. Tapi kalau Iya, kita Bu. nunggu naskah yang sempurna, ya kita nggak maju-maju gitu. Nggak apa-apa, Iya, maju Bu. aja. Seenggaknya kita sudah berusaha menyelesaikan dengan baik. Iya, Bu. Baik, Bu.
Terus saya mau nanya lagi nih Bu, maaf Bu ya mau nanya lagi. Ya, Mbak. Kemarin di lembar bimbingan Ibu ini, Ibu ada nanya proses pendaftaran saat ini apakah langsung datang atau melalui web. Itu apa saya lampirkan di naskah kah Bu atau dijawab pada saat pendadaran nanti Bu? Itu dimasukkan di latar belakang, Mbak ya. Saat ini pendaftar melamarnya lewat apa? Bisa melalui WA, sama bisa langsung datang juga Bu. Antara dua itu aja sih Bu. Itu disampaikan di latar belakang aja. Saat ini proses pendaftaran di LPK itu menggunakan WhatsApp pemilik atau datang langsung gitu. Oh, jadi dijelaskan latar belakang ya Bu? Ya, disebutkan sedikit aja kan itu ya, artinya kondisi yang berjalan saat ini. Tapi di latar belakang kayaknya ada deh itu ya. Iya Bu, sudah Bagaimana ada Bu kemarin. kan harusnya tuh ada ditanyakan bagaimana proses yang berjalan saat ini itu kan pasti ada. Ada Bu. Di tes wawancara sudah saya tanyakan sih Bu dengan pemiliknya kemarin itu Bu. Terus itu Bu, saya nih mau nanya juga Bu. Jadi kan ini saya sudah tinggal sedikit lagi nih Bu mau revisi. Apakah besok saya sudah bisa minta tanda tangan persetujuan kah Bu atau diselesaikan dulu yang revisi sedikit ini Bu? Malam ini selesaikan revisi yang sedikit, besok tanda Ya, tangan. Bu. Jadi langsung bawa persetujuan itu aja Bu ya, jadi nggak usah bawa naskah lagi gitu Bu ya? Iya boleh, Cepet naskah kan sudah dikirim pakai email. Oh iya Bu, baik Bu. Saya mau nanya lagi Bu ya. Jadi Bu kalau pada saat mau maju pendadaran ini Bu, kan masing-masing dosen ini kan kemarin Ibu bilang ditanyakan apakah masing-masing dosen ini maunya naskahnya itu hard copy atau soft copy. Apa itu ditanyakan lagi kah Bu atau enggak ya Bu? Soalnya kan ini pandeminya ini kan parah betul ini Bu. Karena gini ya, ada beberapa dosen yang memang lebih suka dapat atau pegang yang hard copy. Tapi kalau saya lihat sih semua dosen yang ada di Mbak Laras sih sepertinya semuanya soft copy ya. Tapi kan bisa ditanyakan pada saat Mbak mengajukan lembar persetujuan maju ujian pendadaran. Mereka mau hard copy atau soft copy? Oh iya Bu, baik Bu. Nanti saya besok tanyakan lagi Bu. Terus tuh Bu, saya mau nanya lagi Bu, kan transkrip nilai ini kan saya ngurusnya kan melalui online Bu. Nah itu apakah pada saat pengumpulan berkas maju PDD itu saya melampirkan yang scanan yang legalisir itu kah Bu? Atau yang satu legalisir itu kah Bu, yang filenya itu atau bagaimana ya Bu? Ada beda kan nilainya? Enggak, sama aja sih Bu. Kalau Cuman sama ya ini nggak? dalam bentuk soft file sih, soft Oh, copy. ya udah pakai soft copy aja. Oh, soft copy aja nggak apa-apa ya Bu? Iya. Oh, iya. Itu aja Bu. Baik, makasih Bu ya. Iya sama-sama Mbak Haji Laras. Baik, kita berikutnya ke Mbak Penny. Mbak Pen, teman-teman Ya, Bu. yang sudah selesai bimbingan sudah boleh live ya. Dipersiapkan untuk besok. Jadi kalau mau ketemu jam 8 sampai jam 9 untuk proses tanda tangan dengan Kaprodi. Sebelum saya menguji. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bu. Ya, Pen. Silakan, Pen. Pen sudah terima naskah dari saya, Pen, email. Ya, Bu. Sudah saya kirim lagi naskahnya, Bu. Sudah diperbaiki belum? Naskah di email. Sudah diperbaiki belum? Sudah, Bu. Oke. Silakan, Pen. Saya ini Bu, programnya. Share screen ya. Maaf ya, Bu, ribut. Ada musiknya. Iya. Ini, Bu, yang kemarin revisinya layanan depan ini kan warna hitam, Bu. Ya. Pen, memang nggak ada tombol lupa passwordnya kemarin nih, Pen ya? Ada lupa password, Bu.
Oh iya, di sign in. Nih, Wah, iya. mantap. Iya, iya, Ini iya. Dah, isi pen, isi. isi lupa password kah maksudnya? Atau Di daftar. email Ibu? Ya. Daftar lagi kah? Ya. Isi dari awal ya. Yang Yang kemarin isi nano. yang isi mahasiswa ya. Iya. Yang ini, Bu. Pen, kalau NIM itu kan berapa digit ya? Kalau lebih daripada 7 digit bisa nggak, Pen? Bisa, Bu. Kalau NIM kan memang hanya 7 digit, Pen. Nanti kalau ditanya, kan NIM itu Nah, pasti 7 digit itu, pasti 7 digit. Terus kok ya, bisa kalau lebih daripada 7 digit sih NIM-nya? Kan harusnya 7 aja. Nanti Penny menjawabnya seperti apa? Kalau untuk mahasiswa sih memang 7, Bu. Tapi kan ini bisa lebih daripada 7 digit Dibatasi, ya? Bu. Nanti bisa dibatasi, Bu, untuk NIM-nya. Mau Penny batasin Kalau aja ya? untuk, iya. Oke deh. Kalau untuk mahasiswa 7 digit aja ya. Iya. Pen, Iya, itu Bu. kan kamu pakai bahasa Indonesia ya, Pen? Full name itu bisa nggak Iya. diganti nama lengkap gitu, Pen? Nama lengkap. Iya, Bahasa udah. Inggris gitu. Iya, nama lengkap kan ini atasnya bahasa Indonesia, terus ada bahasa Inggris lagi, bahasa Indonesia lagi. Ya, Pen ya. Fokus aja bahasa Indonesia Iya, semua, iya. Pen. Bu, Ya, isi Indonesia deh. aja semua. Ya, silakan isi. Oke. Ini ya. Anto lah. Ya. Anto aja. Udah nih, Bu. Masuk. Masuk ke ini. Untuk layanan ya, Bu. Iya. Ke ketua program studi. Ini tanggalnya udah ditambahin, Bu. Ya. Kayak gini. Buat besok, Pen. 22 Besok. Juli. Ya. Jam berapa, Bu? Besok jam 8. 8. Ini kan Ini versi udah kan ini versi mahasiswa mau ketemu kan ya? iya, Bu. Ya. Untuk layanannya, ngambil layanan. Ya, oke. Dia mau Ini ada note-nya, Bu. Yang ini ada note-nya saya tambahin untuk memberitahu mahasiswa kalau ini bisa ngambil layanannya bisa lebih dari 1. ya. Jangan note, catatan. Oh iya. Ya, Oke, oke. Bu. Pilih. Catatan. Pilih 2. Ya. Ini. Tiga boleh. Ya. Ntar, Bu, loading. Nih, Bu. Nantian diproses. Ya. Ke dashboard mahasiswanya. Ini detailnya, Bu. Yang Ya. tadi mahasiswa ngajukan. Jenis pelayanan yang dia inginkan yang mana ya? Buka di sini, Bu, daftar antriannya. Detailnya yang tadi. Oh. Jadi kok langsung diterima dengan catatan? Kan belum diterima.
Status antrian Belum dong, belum diterima dong. Kan belum masuk ke Kaprodi kita. tulisannya Ibu kemarin yang Kan Ibu suruh status antriannya lain ya? Bukan ini ya, Bu? kan belum diterima dengan catatan. Ya, Tapi kan gini, mahasiswa yang di mahasiswa daftar dulu kan belum disetujui sama Kaprodi. berarti belum diterima tulisan di sini, Bu. Iya. Oh, salah. Berarti, Bu. Salah paham. Kok status antrian belum diterima? Status antrian menunggu, Pen. Kan ini belum Antrian disetujui. menunggu, gitu. Ya, kalau Kaprodi punya 3 pilihan setelah tahu ada notif dari mahasiswa. Diterima dengan catatan, belum diterima. 3 kan? Tapi ketika Itu mahasiswa, Ibu yang di ya, kalau di Iya, mahasiswa, sebelum saya setujui atau ditandai apapun, dia masih status antriannya menunggu. menunggu gitu. Oke. Oke, paham, Bu. Ini jamnya nanti setelah Ibu konfirmasi, jamnya akan muncul di sini nanti, Bu, sama Ya. waktunya. Oke. Ini kan masih aja. Jam yang dia inginkan mana ya? Nggak ada di sini. Kan tadi dia ngisi jam kan? Iya. Nggak ditampilin sih, Bu. Jadi nanti kalau Ibu mau ditambahin kah? Nggak, artinya gini, ketika Penny tadi atau Anto tadi mengisi, dia bisa melihat Ya. gitu. Dia ngisinya NIM-nya berapa, namanya siapa, tanggalnya, statusnya menunggu. Dia tuh ingin ketemu sama saya di jam 8 gitu. Di tanggal 22 Juli gitu. Artinya muncul ya apa yang diisi tadi di sini. Oke, Bu. Nanti dimunculin aja, Bu. Ya. Saya kira nggak usah dimunculin sih. Nanti dia lupa janjinya sama saya jam berapa. Padahal kan dia pengennya ketemu kan di jam itu ya. Oke, terus. Oke, Bu. Terus ke Kaprodi ya, Bu? Ya. Ini, Bu. Ada notifikasi ditambahin ini kan kemarin. Tolak. Ini yang Anto tadi, Bu. Kalau belum saya apakan, artinya masih berupa notif kan saya belum menyatakan dia diterima atau tidak terima ya. Jadi Anto nanti statusnya masih menunggu ya. Atau menunggu konfirmasi boleh. Menunggu konfirmasi. Ya. Ini sudah dimunculin, Bu, yang ini, yang dia ingin bertemu dengan Ibu. Oke, ini terus jamnya. Kalau di Kaprodi kelihatan ya di tempat dia yang belum ya. Ya. Ya, Bu. Ini udah dimunculin juga di Kaprodi, Bu. Dia ingin bertemu sama jamnya. Pilihan layanan. Status digantinya kemarin yang ini, Bu. Sudah ditambahin. Diterima dengan catatan. Ya, ini benar. Diterima dengan catatan. Jadi saya rubah tetap tanggal 22 Juli. Diklikkan 22 Juli 2021. Ya, tapi jamnya saya ganti jam 10. Jam 10 sampai jam 11. 11. Oke. Catatannya apa, Bu? Tepat waktu. Terus? Nah, simpan.
Bentar, Bu, loading. Nah. Ini tadi, Bu. Sudah terupdate yang ini, Bu. Ya, berarti Tanggalnya ini sama jam. jam 10 sampai jam 11 ya. 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 Kelaporan lagi ya, Bu ya? Ya. Sini, Bu. Ini Anto tadi lagi. Update sudah. Dengan catatan jamnya sama catatan. Oke. Oke, Bu. Pen kembali ke Anto, Pen. Oke, Anto. Oh, enggak update dia, Bu, karena ini statusnya, Bu. Nanti dibaikin deh, Bu. Iya, jadi artinya gini, Anto tahu kalau saya merubah tanggal di mana ya? Kalau statusnya merubah diubah tanggal. diterima. Enggak, saya ubah diterima dulu yang di ini Kaprodi ya, Bu. Kan tadi sama tuh, Bu. Jadi dia nggak update di tanggalnya. Oke. Saya coba dulu, Bu. Bentar. Ini diubah, diterima tuh. Tanggalnya tadi. Nah, ini, Bu. Dia kalau tadi salah, Bu, itu. Yang ininya status antriannya. Makanya dia kosong di tanggal sini, Bu.
sama waktunya. Nanti berarti kalau diterima, ya Pen, kalau dia diterima artinya tanggalnya harus sama dengan yang diajukan oleh mahasiswa. Kalau saya kan mahasiswa mengajukan tanggal dan jam ya. Kalau saya menyetujui tanggal dan jamnya namanya diterima. Tapi kalau saya mengubah jamnya atau saya mengubah harinya, salah satu aja, maka status antriannya diterima dengan catatan gitu ya. Di mana dia tahu kalau saya merubah tanggalnya? Dari statusnya kan tadi Ibu suruh di sini kan diganti menunggu konfirmasi. Jadi ini kosong. Nanti kalau misalkan Ibu diterima atau diterima dengan catatan, nanti dapat ditemuinya nanti muncul dia Bu tanggalnya. Iya, jadi Kalau gini Pen. Jadi maksud saya ya, kalau mahasiswa baru mau ketemu kita, belum saya lihat ya, belum saya lihat, artinya dia status antriannya menunggu konfirmasi. ya. Kalau saya belum lihat, oke? Kalau saya sudah Ya. lihat dan saya menyetujui tanggal dan waktu, namanya diterima, statusnya diterima. Diterima gitu aja. Ya. Tapi kalau saya merubah jam atau saya merubah tanggal, maka diterima dengan catatan supaya dia tahu berarti catatannya saya merubah tanggal atau saya merubah waktu gitu. Jadi 2 aja ya Bu? Anunya. 3 dong. Yang ketiga belum diterima. Ya. Belum diterima. Iya, kalau belum diterima ya berarti saya tolak kan? Berarti yang ditolak belum diterima gitu tulisannya. Iya benar. Diedit lagi nanti. Ya. Begitu bisa ya Pen ya? Bisa dipahami saya usahakan ya Bu. Ya. Bisa dipahami. Artinya gini, kalau saya melakukan pergantian jam supaya dia tahu gitu, supaya dia tahu bahwa saya mengganti jam, berarti statusnya diterima dengan catatan. Artinya ada perubahan jam. Kalau diedit, kalau Ibu ganti jam atau tanggal. Iya. Ya, kalau diterima berarti tetap yang mahasiswa itu ajukan. Betul. Nah, itu aja. Ya, Bu. Itu aja. Saya mau nanya, Pen, misalnya Anto ini mau ketemu saya ini udah sekali. Terus dia kalau mau ngantri lagi gimana? Ini otomatis hilang kah? Atau dia daftar tetap, lagi? Bu, pakai akunnya dia juga. Pakai akunnya juga. Terus dia ngisi lagi gitu? Yang sudah telah terdaftar. Terus dia ngisi lagi? Iya, di home-nya kan ada nih, Bu. Dia buka akunnya, nanti dia ngisi lagi mau ke staff atau ke ini gitu. Oh, iya. Oke. Gitu. Ya. Ya, Bu. Udah itu aja, Bu. Ya, Pen. Jadi kalau bisa besok sudah ngajukan lembar persetujuan maju seminar hasil ya, Pen? Iya, Bu. Mau secepatnya sih, Bu. Besok jam 8, Pen. Oke, siap, Bu. Itu aja ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Mbak Penny. Oke, baik. Berikutnya, Hengki, silahkan. Halo, selamat sore, Bu. Sore, Hengki. Kemarin banyak revisi di programnya ya, Bu ya. Websitenya. Langsung saya share screen aja, Bu ya. Boleh. Waduh. Kacau nih, WhatsApp dibaca nih. Aduh. Wah. Saya logout dulu. Oke. Nah, kemarin untuk di halaman loginnya, Bu, nambah lupa password ya. Button lupa password. Ya. Sama untuk form si peserta ya, Bu. Jadi ada daftar sign up gitu. Oke. Boleh daftar dulu? Boleh, Bu. Ya, silakan.
Nama Mika aja kali ya. Sudah ya Mika ya. Angel lah. Sebut saja Angel. Email biar connect nanti, untuk lupa passwordnya saya cari yang gampang-gampang aja Bu. Mana ini? Aduh. Ya, minomoindonesia.02@gmail.com. Indonesia. .02@gmail.com. Gmail. User Angel. Register Bu ya. Ya. Register berhasil. Registrasi berhasil, oke. Di sini ada dua Bu, ada isi biodata dan isi kelengkapan berkas. Boleh isi biodata diri dulu? Boleh Bu. Angel sudah tadi, tinggal agamanya, mungkin dia Katolik. Tempat lahir Samarinda aja dah. Mungkin dia kelahiran 98. Ini nggak bisa diisi tanggal hari ini kan harusnya ya? Tanggal lahir Bu ya? Iya. Tapi kan kalau di sistem harusnya tidak boleh diisi dengan tanggal hari ini kan? Aduh, iya ya, itu kemarin ya? Iya dong. Coba kita coba Bu ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Oke. Juli ya? Lompat-lompat aja. Juli tanggal berapa nih? 21. Today, oke. Pilih jenis kelamin, perempuan, alamat. Ambil yang standar aja. Foto, sorry Bu, pakai geprek dulu Bu. Kayak kemarin Bu. Saya belum stok foto Bu. Mudah-mudahan dia nggak bisa. Boom. Aduh, berhasil lagi. Nanti Bu dibatasi Bu. Bentar Bu, saya ingati lagi. Aduh, hai. Minimal berapa tahun sih? 17 ya? 17 18? Kalau SMA 17, 18 Bu. 18 ya, setelah dia lulus ya, berarti 18. Iya. Tanggal ya. Tanggal usia. Berarti 2021 dikurang 18. Tahun 2003 minimal. Minimal 2003. Ya, 2003 ya. Iya, Bu. Lebih daripada itu nggak bisa. Oke. Nah, tadi kelengkapan berkas. Nah, itu kan sudah ada biodatanya. Tadi ada sedikit miss sama programmingnya. Ketinggalan yang, tapi lagi on proses, Bu. Nilai mengajar yang masukin micro teaching atau bahan ajarnya itu yang kayak PPT dan segala macamnya. Oke. Atau video. Kan di sini nanti di bawah sertifikat ini ditambah nanti nilai mengajar, terus inputan file gitu. Cuma lagi ketinggalan Bu tadi. Ya. Lagi diproses. Nah, ini ijazah, bisa input ijazah. Mungkin capture aja lah. Nanti kalau pada saat ujian udah dipersiapkan ya? Iya, siap Bu.
surat pengalaman kerja, terus juga pilih lama pengalaman mengajar. Seperti kemarin kan range-nya 5 sampai 6 tahun, 3 sampai 4 tahun, 1 sampai 2 tahun. Ya. Ini udah oke, Bu. Terus sertifikat keahlian. Di sini ada 3. Kalau dia ada 3, kan ada penjelasannya di sini, Bu, tadi mana? Geser bentar. Nah, ini minimal 1 dan maksimal 3 sertifikat. Jadi kalau tinggal misalkan 1 aja. Kalau 3 ya 3-3-nya diinput atau 2. Nanti sertifikat keahlian itu gini loh, ya semua yang ada tulisannya choose file itu dikasih tahu ya, dia uploadnya itu dalam bentuk PDF atau Word atau JPEG gitu ya. Terus maksimal berapa MB? Oke, Bu. Jadi misalnya minimal 1 dan maksimal 3 sertifikat dalam bentuk PDF, size maksimal 10 MB misalnya gitu. Jadi nggak ada pertanyaan lagi kalau Word bisa nggak, kalau JPEG bisa nggak, karena kan sudah ada keterangan. File misalkan JPEG atau PNG, JPEG lah. Biasanya PNG ya, Bu ya, kalau dia nge-scan. Boleh, kalau scan ada JPEG juga kok. Terserah aja kalau itu. Sampai mana? Misalkan contohnya 1 aja nih, Bu. Ya. Atau mau 3-3-nya boleh juga. 1 aja nggak apa-apa. Simpan. Nah, berhasil diinput. Jadi dia bisa lihat monitoringnya di sini aja, cukup sampai sini. Terus? Atau di sini, Bu, di akunnya tadi. Mana tadi dashboardnya? Sorry. Nah, kayak gini. Ya, ini sudah si pelamar ya? Iya, si pelamar. Untuk detail penilaiannya sedang diperiksa. Karena belum dinilai dari si admin. Ya. Jadi kita logout dulu ya. Untuk proses penilaiannya. Nah, tadi mau uji coba apa nih? Sekalian uji coba lupa password kali, Bu ya. Boleh. Klik lupa password. Lupa masukkan ini. Terus kirim. Nah, nanti dia masuk di email, Bu. Segera cek email Anda. Nah, email terbaru nih. Berikut data yang terkait Hengki, email ini, username ini. Nah, di sini dia langsung menyarankan untuk ganti password, Bu. Langsung masuk form ganti password. Saya coba ya, Bu. Ya. Tadi apa ya? Password berhasil. Nah, tadi kan untuk loginnya pakai admin dan passwordnya adalah password. Nah, setelah diganti kan jadi 12345. 12345. Login. Wow. Belum terubah. Wow. Set dulu. Coba ya. Kenapa dia nggak mau? Admin
1, 2, 3, 4, 5. Coba pakai yang lama. Wah, dia belum terganti, Bu. Nanti diperbaiki sedikit, Bu. Jadi revisi diri sendiri ya. Iya, Bu. Demi kebaikan saya, Bu. Oh, ya. Oke. Kemarin yang dilihat itu dari, oh ya, kita lihat peserta dulu, Bu ya. Hasil inputannya si peserta tadi. Nah, si Angel sudah masuk nih. Mana itu? Ini Oh, Angel. ini ya. Coba kita cetak laporannya. Biar kita cek hasil inputannya dia. Hasil biodatanya dia sama enggak. Sorry, Bu, agak lama. Muncul. Ini dia, Bu. Oke. Ini peserta-peserta yang sudah daftar secara biodatanya bisa kita cetak. Untuk perubahan kemarin setiap laporan kan Ibu harus ada kayak semacam kop suratnya gitu. Ya. Nah, di atas kita taruh logonya sudah ada, nama instansinya, prodi kompeten, alamat, nomor telepon, email, sama website. Terus di bawahnya, di pojok kanan bawah, sudah ada tanggalnya sesuai dengan hari ini. Namanya juga sudah diganti, Bu Gita. Ya. Kalau untuk namanya sendiri, Bu Gitanya nggak mau ditaruh gelarnya di belakang. Nggak tahu kenapa. Oke. Kemudian laporan hasil perhitungannya. Di sini, Bu, di penilaiannya. Mungkin cek di kriteria dulu, Bu, yang kemarin. Biar susunannya kelihatan. Kemarin kan yang bobot besar semua yang di atas ya. Ya, betul. Ya, Prioritas benar. ya. Dan ada jenjang pendidikan. Kemarin pendidikan doang, jadi jenjang pendidikan. Habis itu jadi lama pengalaman mengajar. Yang ketiga itu jumlah sertifikat yang dimiliki. Terus yang terakhir nilai tes mengajar. Kemudian subkriterianya juga sudah dibaiki sesuai yang kemarin, Bu. Jenjang pendidikan sudah tidak disingkat lagi, sarjana, diploma, sekolah menengah atas, dan nggak ada range-nya di bobotnya, Bu. Langsung ada pilihan 90, kalau dia sarjana, kalau dia diploma 70, kalau dia sekolah menengah atas itu hanya 50 bobotnya. Terus untuk lama pengalaman mengajar ada 5-6 tahun itu 90, sama seperti di atas bobotnya mengikuti. Ini langsung berupa angka berarti ya, nggak pakai range ya? Iya. Seperti yang Ibu sarankan kemarin, biar hitung-hitungannya nggak banyak. Maksudnya nggak ada pilihan hitungan lain gitu loh, Bu. Jadi cuma satu soal yang dikasih, udah clear. Terus jumlah sertifikat yang dimiliki juga bobotnya juga mengikuti. Kalau 3, 2, 1 mengikuti seperti bobot di atas. Jadi udah angka konstannya. Nah,
Nah, di sini nilai tes mengajar ada baik, next, cukup sama kurang. Clear ya Bu ya untuk kriteria sama sub kriterianya. Ini secara umum ya. Terus ya. Punyanya Angel sudah bisa dinilai belum? Ini kita baru mau lihat Bu di penilaian peserta. Tadi si Angel, terus, bentar, saya lihat dulu Bu. Peserta. Si Angel, mana si Angel? Detail. Nah, bisa dilihat ini. Sama pengalaman, aduh ijazah tadi saya pilih apa ya? S1 kali ya, sarjana kayaknya. Harus dicek ininya sih. Bentar, saya klik apakah bisa dibuka. Oh bisa, iya sarjana. Mana sarjananya? Nanti, iya maksudnya contohnya Bu, contohnya fotonya belum ada. Artinya kan bisa di view di sini Bu. Untuk hasil submitannya dia tadi. Biar nggak salah, di review dulu. Setelah udah tahu 5-6 tahun, dia punya sertifikat hanya 1, pengalaman kerjanya juga udah, baru kita masuk ke penilaian. Pilih peserta, Angel, pilih jenjang pendidikan, dia sarjana tadi, terus selama pengalaman mengajar 5-6 tahun, jumlah sertifikat yang dimiliki hanya 1. Ini nggak Nah, ini bisa tadi belum masuk ya Bu? Ini nggak bisa langsung ya. Padahal kan tadi dia ngisi tuh. Jenjang pendidikan kan dia udah ngisi sarjana. Lama mengajar dia udah ngisi. Terus jumlah sertifikat dia cuma ngupload 1. Cuma nilai tes mengajar aja yang dia nggak ngisi kan harusnya. Kan tadi Iya waktu sih, Bu. Angel daftar kan dia sudah upload jenjang sama pengalaman sama jumlah sertifikat kan. Jadi harusnya yang di-upload admin itu cuma nilai tes. Oh gitu ya Bu. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, manual aja dulu begini. Iya, manual aja dulu biar cepat biar cepat maju Bu. Aduh pusing malah. Terus ini tadi kan ketinggalan Bu. Anggaplah kita sudah buatlah di inputannya tadi. Mungkin micro teachingnya baik lah. Jadi kita simpan, berhasil melakukan penilaian. Nah, si Angel sudah masuk nih, tadi nggak ada. Terus, nilainya berapa? Kita cetak laporannya. Ini untuk cetak laporan kan permintaan Ibu ada 2 kemarin. Ada keseluruhan, ada 3 terbaik. Kita coba Bu lihat untuk keseluruhannya terlebih dahulu. Jeng jeng jeng. Nih, jadi ada 4 orang tadi keseluruhan, 4 orang lulus, si Angel lulus karena nilai sarjana kan 90, terus sertifikatnya juga tadi cuma 1, terus nilai pengalaman mengajarnya 90 karena 5-6 tahun, terus nilai micro teachingnya 90 tadi saya submit. Udah sesuai Bu ya. Oke. Terus cetak laporan 3 terbaik. Tadi kan keseluruhan, ini hanya yang ya ini Bu. Sesuai bobot nilai juga mengikuti. Jadi si Angel yang
paling Angelnya terakhir. 80 ya yang ketiga ya. Iya, karena jatuhnya di sini di nilai sertifikat tadi cuma 1 doang kita submit. Oke. Ada lagi Bu kemarin nggak ini? Oh, kita cek di ininya ya, si Angelnya ya. Atau ada lagi di sini Bu sebelum saya masuk balik lagi ke Angelnya, ke akun Angelnya. Jadinya di dashboard juga sudah langsung muncul total peserta. Jadi 5, ada 1 yang sebelum nilai tadi Bu, si Randi. Saya coba-coba. Terus peserta yang lulus 3, peserta yang tidak lulus tadi 1. Boleh kembali ke Angel ya? Boleh Bu. Pemberitahuan dia lulus itu gimana? Angel. Bagian berhasil si Angelnya. Di sini Bu. Detail penilaian. Dia langsung masuk di dashboard Bu. Di detail penilaian yang tadi masih sedang menunggu, sedang dinilai, berubah jadi hasilnya. Yang mana? Oh Ini ini. Bu. Iya. Ini kan tadi sedang dinilai tulisannya. Nah, setelah sudah dinilai muncul dengan keterangan lulus, poinnya juga masuk. Oh, nilai keseluruhannya nggak muncul ya? Enggak Bu. Enggak. Mau ditambahin nggak Bu? Kan gini Bu, ada, oh iya ya, tetap privasi juga. Kan ada bentuk laporannya tadi Bu. Kalau misalkan dia pengen tahu dia nilainya berapa, kan tinggal kita send by email. Biasanya Kan bisa biasanya itu Hengki yang kita lihat bukan per nilai detail gini. Kan kalau jenjang pendidikan kita udah tahu dia sarjana, lama pengalaman mengajar. Nah, jadi muncul angka terakhir aja. Yang detail ini, nilai jenjang pendidikan 90, lama pengalaman mengajar 90 itu nggak usah dimasukkan. Jadi total nilai hasil tes saja. Ya, jadi hanya selamat Anda atau selamat Angel lulus. Diterima di LPK Prodigi kompeten gitu ya. Dengan nilai 80. Udah gitu aja. Detail penilaian nggak usah sebanyak ini. Penilaian. Detail penilaian hanya bisa nggak sih nggak usah pakai detail penilaian ini? Buat kan dia nggak ngerti juga kan, dia kan cuma ngisi tuh. Jenjang pendidikan saya sarjana, kenapa saya 90 gitu ya. Iya sih. Yang penting Jadi sih dia nilai. tahu, Nggak usah pakai detail penilaian atau detail penilaian diganti selamat Anda lulus. Terus di bawahnya itu Anda lulus dengan nilai 80. Udah gitu aja. Atau misalnya hasil penilaian, jangan detail penilaian ya. Hasil penilaian. Selamat Anda lulus mendapatkan nilai 80. Kalau orang awam kan nggak ngerti ya. Nilai jumlah sertifikat yang dimiliki, kalau di jumlahnya 1 kok nambahnya 50 gitu. Kalau setengah berarti 25 kan enggak. Selamat Anda lulus dengan nilai dah. Ya, tapi yang penting kan di sini sudah ada kelihatan ya keterangannya lulus. Ya, Bu. Oke deh. Tuh. So far so good Kak Bu. So far good. Kalau naskah naskah saya belum apa-apain Bu, karena biar sekalian, karena ini mengikuti.
Biar sekalian saya kerjain, Bu. Kan yang diperbaiki kan kalau berdasarkan program. Hengki, Iya. ini buka Excel Hengki. Excel, buka Hengki. Bentar, Bu. Saya belum. Bentar. Bentar, Bu ya. Saya nggak punya Excel yang ini, Bu. Jadinya Hengki, pakai. nanti kalau pada saat ujian itu biasanya akan ditanyakan bagaimana penilaian yang dilaksanakan oleh sistem, hasilnya berapa, kemudian nanti akan di-compare atau dibandingkan dengan penilaian secara manual. Karena ini ujiannya secara online atau daring, maka Hengki harusnya sudah bisa menggunakan Excel. Tapi Hengki bisa ya menghitung angka MFP ini secara manual? Bisa nggak? Seharusnya bisa. Ada rumusnya kan, Bu? Iya, ada. Bisa ya? Atau Iya, perlu Bu. belajar dulu kali ya? Nggak apa-apa udah. Ini nggak usah ini. Nanti pada saat sebelum maju seminar hasil, nanti kan ada kelas bimbingan lagi. Itu Hengki harus belajar. Kan tadi contohnya Angel ya. Dia sarjana, kemudian lama pengalaman mengajar dia 5-6 tahun, kemudian dia sertifikatnya 1, sehingga nilainya 80 gitu. Nah, angka 80 itu kan didapatkan dari laporan yang dihasilkan oleh sistem. Maka Hengki sebagai peneliti juga bisa menghitung itu secara manual. Kalau hitungannya sama biasanya ya betul. Dipelajari rumusnya, kemudian belajar berhitung dari rumah. Cara ngitungnya bagaimana. Bisa ya Hengki ya? Seharusnya bisa sih, Bu. Iya, MFP itu benar-benar tidak susah. Karena kan dia algoritmanya, metodenya sederhana. Hengki ini kan tanggal berapa hari ini? 21 ya? Iya, Bu. Perlu berapa hari untuk menyelesaikan naskah? Besok mungkin sudah, Bu. Oh, iya. Oke. Paling enggak kalau tanggal 22 selesai, 23 lembar persetujuan maju ujian seminar hasil dibawa ya. Tanggal 23, Bu ya. Jumat. Siap, Bu. Casan. Lobit. Iya, Bu, tanggal 23 ya. Saya datang ini. Jadi tinggal saya berbagi naskahnya sama yang ini, Bu ya. Ya. Saya perlu kirim ke email lagi nanti hasil naskahnya, Bu. Iya, naskahnya dikirim balik ke email saya. Ya, jadi nggak perlu. Jadi cuma kirim email aja. Ini sudah ya tinggal ditambah dikit. Nanti nggak perlu Zoom lagi, Bu ya. Tinggal naskahnya aja saya kirim ya. Iya. Jadi tanggal 23 langsung saya bawa lembar persetujuan sama apa saya perlu print lagi, Bu, apanya? Form bimbingannya, Bu. Pembimbingan biar sekalian Ibu tanda tangan. Kalau pembimbingan itu kan harus ditanda tangan basah ya. Jadi semua ketentuan yang ada tanda tangannya itu tetap harus di-print. Oh ya, siap, Bu. Sekalian saya bawa sama lembar persetujuan. Oke, Bu. Ada lagi, Bu? Mungkin tambah-tambah apalah. So far so good, Bu ya. Aduh, makasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Tanggal 23, Bu ya. Nanti besok saya kirim atau kalau bisa selesai malam ini naskahnya, malam ini saya kirim ke email, Bu. Iya, semangat. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore. Sore.